Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestani Ali dengan NIM C1C019062. Saya dari kelas R10 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian manajemen biaya. Kebanyakan pendapatan penjualan itu dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya adalah penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Cara lain untuk memperbaiki laba bersih adalah mengurangi biaya tanpa memperdulikan konsekuensinya. Kemudian yang materi kedua yaitu ada sistem biaya tradisional versus standar. Yang pertama adalah tujuan dan penggunaan sistem biaya akuntansi biaya. Yang pertama, akuntansi biaya itu mengidentifikasi, mengakumulasi, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang ataupun penyerahan jasa. Nah, akuntansi ini berkaitan dengan produksi. Akuntansi biaya ini memiliki dua tujuan, yang melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Nah, biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksa pajak, dan kreditor. Kemudian ada sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional historis ini mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produksi atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk laporan keuangan eksternal. Kemudian kita masuk ke sistem biaya standar. Ruang lingkup sistem biaya standar dan anggaran fleksibel. Kemudian compatibility dengan konsep teori organisasi modern. Yang pertama ada menetapkan tujuan organisasi, kemudian penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dan penugasan fungsi kepada setiap organisasi, kemudian pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, pengetahuan yang cukup untuk melakukan fungsinya. Kemudian selanjutnya adalah penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawab dan unit organisasi lain, serta di mana perlu lingkungan eksternal, pengembangan produsen yang memastikan bahwa informasi yang mencakup relevan dan tepat waktu sepanjang jalur komunikasi. Desain dan implementasi melakukan mekanisme pengendalian yang mengatur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi dan memberikan upaya baik mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan ataupun kinerja. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke perhitungan biaya langsung ataupun variabel. Filosofi yang mendasari. Kemudian dorongan keperilakuan. Apa yang dimaksud oleh konsep akuntansi, prinsip dan praktik akuntansi untuk dilakukan oleh manajer dengan kepentingan pribadi mereka yang egois. Kemudian, apakah tindakan yang mungkin ini mengaburkan kinerja manajer, memberikan ilustrasi kinerja yang sebenarnya tidak ada, kinerja yang sebenarnya tidak ada, mengarah pada tindakan ekonomi yang buruk. Hawkins menyatakan bahwa konsep prinsip praktik akuntansi adalah bagus secara keperilakuan maupun teknis. Jika konsep prinsip dan praktik tersebut menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak memungkinkan guna membenarkan adopsi ataupun suatu alternatif akuntansi. Kemudian praktek akuntansi ini oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Kemudian kita masuk ke pengendalian biaya. Penting bagi manajemen karena biaya itu memerlukan prosedur pengendalian yang berbeda. Yang pertama adalah biaya teknik, meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik seperti bahan bakar dan listrik. Kemudian biaya tetap yang dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik terus terjadi tanpa mempedulikan tingkat aktivitas yang tidak dapat dikurangi tanpa merugi kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Kemudian biaya diskoresioner atau disebut juga biaya terprogram merupakan yang pertama biaya yang muncul dari keputusan periodik mengenai jumlah maksimal yang akan dikeluarkan, dan yang kedua biaya yang tidak memiliki hubungan optimal dapat ditimbulkan antara input yang diukur oleh biaya dan output
yang diukur oleh pendapatan ataupun tujuan lainnya. Kemudian masuk ke pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum. Yang pertama adalah keputusan bauran produk, kemudian penentuan harga produk baru, penetrasi pasar, penghapusan produk, pesanan khusus, kemudian kampanye iklan dan promosi. Yang terakhir adalah keputusan mengurangi biaya. Kemudian kita masuk ke aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama adalah penentuan standar. Elemen yang paling mempengaruhi dalam penentuan keberhasilan dan kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Yang pertama adalah standar harus ditetapkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerima sebagai sesuatu yang memang realistis dan bukannya arbitrer. Kemudian yang kedua adalah orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam penetapan tujuan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang itu harus yakin bahwa mereka itu tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Dan yang terakhir adalah umpan balik atau kinerja haruslah bertujuan untuk mengkoreksi maupun mengevaluasi. Kemudian yang kedua adalah partisipasi dalam penetapan standar. Nah, pentingnya partisipasi dalam penetapan standar ini telah dibahas secara ekstensi dalam literatur akuntansi keperilakuan. Michel Foran dan Don de Coster meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi jika seseorang bekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut sehingga akan bekerja keras untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga adalah standar yang ketat versus standar yang longgar. Nah, untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi, sedangkan standar yang longgar itu tidak memberikan manfaat motivasi apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai. Kemudian yang keempat adalah penyerapan overhead. Biaya lain yang penuh dengan dorongan distribusi adalah penyerapan overhead. Praktik untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah alokasi biaya tidak langsung. Nah, James Franckman and Sa S. Liao menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu yang pertama biaya jasa korporat dan biaya administrasi korporat. Biaya jasa korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat, sedangkan biaya administrasi korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Kemudian yang keenam adalah analisis varians. Untuk unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varians karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar ataupun anggaran dari elemen operasi yang akan dikendalikan. Varians tersebut dapat merupakan hasil dari berbagai penyebab, beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Terus kemudian yang ketujuh adalah keputusan investigasi varians. Nah, ketika kita menghadapi keputusan apakah akan melanjutkan investigasi terhadap varian, sebaiknya menanyakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Salah satunya adalah varian apakah yang harus saya investigasi? Apakah hasil saya sesuai dengan biaya untuk melakukan investigasi? Apakah investigasi tersebut akan mengungkapkan penyebab yang dapat dikendalikan untuk seluruh dan sebagian varian tersebut? Kemudian berapa besar peluang bahwa investigasi saya akan mengungkapkan apapun? Bagaimana saya mengetahui apakah suatu varians adalah signifikan ataupun tidak? Kemudian yang kedelapan adalah aspek keperilakuan yang ada 3 bagian, yaitu batas pengendalian, hasil umpan balik, dan struktur penghargaan. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.